Indonesia di masa kepemimpinan Soekarno mengalami 3 tahap yang dimulai dari penataan ekonomi pasca kemerdekaan. Penguatan ekonomi dengan cara menasionalisasi perusahaan swasta atau asing, hingga munculnya krisis akibat sistem ekonomi yang terpusat dan biaya politik yang cukup besar karena merupakan negara yang baru terbebas dari penjajahan kolonial. Perekonomian Indonesia bisa disebut sebagai perekonomian warisan perang, di mana dijalankan berdasarkan perintah penguasa, sarana dan prasarana yang rusak. Kelangkaan barang, keperluan masyarakat, penambahan uang beredar yang tidak terkendali. Kesejahteraan masyarakat terabaikan, transaksi sukarela terbatas, serta terisolasi dari dunia luar. Presiden pertama Indonesia ini juga dikenal sebagai seorang dengan temperamen yang meledak-ledak, tetapi mampu menularkan semangatnya yang besar ini kepada orang lain. Ia mampu membakar semangat seluruh rakyat dan menginspirasi mereka semua untuk berani melakukan hal yang diinginkan. Setiap orang yang mengikuti pemimpin dengan gaya yang sama dengan Presiden Soekarno biasanya memiliki keyakinan yang kuat bahwa pemimpinnya selalu benar. Merasa sayang dan bangga dengan pemimpinnya, memiliki motivasi yang kuat untuk terlibat dalam misi kelompoknya, mau mematuhi pemimpin dan yakin bahwa mereka dapat berkontribusi bagi kelompoknya. Kepemimpinan Soekarno memiliki prestasi untuk Indonesia, yaitu satu, semangat revolusi yang membuahkan kemerdekaan. Keberhasilan pertama yang tidak akan pernah dilupakan dari Soekarno ialah bagaimana ia mampu mengobarkan semangat revolusi di tengah-tengah masyarakat Indonesia, yang mana hal tersebut akhirnya membawa Indonesia kepada kemerdekaan di tahun 1945. 2. Gerakan non-blok di bawah kepemimpinannya, Soekarno tercatat berhasil membawa gerakan non-blok atau GNB pada Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Bandung pada tahun 1955. 3. Menyatukan Papua Barat ke NKRI. Tanggal 1 Juni lalu kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Pancasila adalah sebuah kompromi politik yang dicapai oleh berbagai pihak yang berpikir bermacam-macam pada waktu negara kita mulai didirikan. Antara Bung Karno sebagai penggali Pancasila, dan Pancasila tidak berdiri sendiri. Dia menggali dan tradisi bangsa kita yang bermacam-macam itu. Inilah kebesaran Bung Karno. Itulah peran historis dari Bung Karno. Bagaimana dari begitu banyak pandangan, dia ramu semuanya menjadi 5 butir Pancasila. Karena itu Pancasila dan Bung Karno tidak bisa dipisahkan. Pancasila tidak hanya merupakan dasar negara, tapi juga pandangan hidup bangsa. Itulah tadi bagian dari nilai-nilai Pancasila dan bela negara tokoh kepemimpinan Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Sekian saya ucapkan terima kasih.